Dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab kamu tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan judul firman Allah adalah hidup adalah perjuangan. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup adalah perjuangan. Tak ada hidup yang mulus. Tak ada hidup tidak punya cobaan. Tak ada hidup yang tidak punya masalah. Tak ada hidup yang semua enak. Semua serba enak dan semua serba baik. Tak ada. Semua dalam hidup ini adalah tetap kita diperhadapkan dengan setiap persoalan. Apa kata Yesus? Pikulah salibmu setiap hari. Salib berbicara soal penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini adalah merupakan satu perjuangan. Kita melihat bahwa hari ini ketika pagi-pagi minggu itu, hari pertama minggu itu, pergi Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur yang di mana Yesus diletakkan, di mana Yesus dibaringkan. Lalu tiba-tiba di hadapan mereka sudah kubur kosong, sudah kubur batu sudah terguling di atas, di luar daripada pintu daripada gua itu, Bapak Saudara. Mereka tidak menemukan Yesus di situ karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak banyak menjelaskan soal pendahuluan, tapi saya ada 3 poin saya ambil dari hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita memperhatikan Bapak Saudara apa yang terjadi. Hidup ini adalah perjuangan. Dalam Yesus ketika dia hidup, maka 3 hal yang dia hadapi, perjuangan yang dihadapi ketika dia bangkit dari antara orang mati. Kita memperhatikan ayat yang kedua berkata, hal yang pertama adalah ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Yang pertama, tantangan yang pertama ketika dia bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudara, adalah terjadilah yang disebut dengan gempa bumi. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal tentang gempa bumi. Terjadinya tentang gempa bumi menurut ilmu alam. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Artinya adalah gempa bumi vulkanik ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Itu terjadilah gempa bumi. Seperti gempa yang terjadi, contoh gempa yang terjadi di Bromo, gempa terjadi di mana-mana, di Krakatau. Itu terjadi gempa itu terjadi karena gunung meletus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, terjadi gempa adalah gempa tektonik. Sesuai dengan ilmu alam, gempa tektonik ini adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi zona atau penunjangan gempa bumi. Itu yang disebut dengan gempa tektonik. Dan ini yang akan terjadi kalau banyak hal yang akan binasa. Misalnya kalau Saudara terjadi gempa di Aceh, itu banyak ribuan meninggal. Terjadi gempa di Bengkulu, itu juga adalah ribuan yang meninggal, Saudara. Nah, Bapak Ibu, adalah di luar negeri ada banyak gempa-gempa karena itu terjadi gempa tektonik atau artinya pergeseran antara bumi atau lapisan bumi. Yang ketiga, Saudara, adalah terjadi gempa karena reruntuhan.
reruntuhan atau bisa disebabkan karena tanah longsor, gua-gua runtuh, dan itu terjadi gempa Bapak Saudara. Tapi yang paling ditakuti gempa adalah gempa tektonik. Itu adalah pergeseran sebuah bumi, dan ini akan terjadi. Dan Matius berkata nanti kalau sudah gempa itu terjadi, nanti bisa pulau akan pindah Bapak Saudara, karena dahsyatnya, kencangnya gempa tersebut. Nah Bapak Saudara, bahwa yang pertama yang dihadapi ketika Maria Magdalena pergi ke situ, terjadilah sebuah gempa yang mengakibatkan ketika malaikat Tuhan turun menggulingkan sebuah batu. Nah gempa itu terjadi sehingga terbukalah batu yang ada di gua daripada kuburan Yesus. Gempa yang dimaksud Bapak Saudara bisa mengakibatkan bahaya, banyak bahaya yang akan mati ketika terjadi gempa, seperti di Gunung Sitoli di Polonia Bapak Saudara. Semua rumah yang bertingkat pada saat itu saya lihat Bapak Saudara semua roboh. Bahkan saya memperhatikan juga kasih bahwa jalan lintas sampai ada yang sampai 1 meter terbelah aspalnya Bapak Saudara. Nah itu terjadi adalah membahayakan. Nah Bapak Saudara, inilah tantangan Bapak Saudara, tantangan hidup. Kadang-kadang tantangan hidup banyak yang membahayakan hidup kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan kita yakin Tuhan sanggup melepaskan kita dari bahaya maut. Dalam Mazmur berkata bahwa Daud pernah berkata, sekalipun kamu berjalan dalam kekelaman, engkau tidak akan menghadapi masalah, engkau tidak akan menghadapi bahaya. Kenapa? Karena Yesus Tuhan ada bersama dengan kita. Itu yang pertama yang dihadapi oleh Yesus Bapak Saudara. Makanya saya beri tema bahwa hidup adalah perjuangan. Yang kedua Bapak Saudara adalah yang dihadapinya di situ batu besar. Saya baca ayat yang kedua bagian B Bapak Saudara. Saya baca mulai ayat pertama, bagian pertama ayat yang kedua, Matius 28. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bapak Saudara, yang menghalangi satu kebangkitan Yesus, kehidupan Yesus adalah sebuah batu yang sudah digulingkan di depan kuburan daripada Yesus Bapak Saudara. Batu ini yang akan menghambat orang tidak akan pernah berkembang. Nah kita melihat Bapak Saudara, untuk bisa kita hidup maka batu itu harus diangkat Bapak Saudara. Batu itu diangkat bahwa Bapak Saudara, bagi manusia kalau kita akan butuh manusia untuk mengangkat batu itu. Kita memperhatikan Yohanes 11 ayat 39 sampai 40 berkata, Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bermaut, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, bahwa Lazarus tidak akan pernah bangkit kalau batu itu tidak diangkat. Nah batu itu diangkat. Yesus berkata, angkatlah batu itu. Dalam setiap kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara, kita butuh orang yang membantu kita, kita butuh orang yang menolong kita, kita butuh orang yang memberikan saran bagi kita. Orang yang tidak butuh orang yang tidak butuh pertolongan orang adalah orang yang egois. Yesus menganjurkan bahwa kalau ada orang di situ, angkatlah batu itu. Batu di sini berbicara soal yang menghambat perkembangan kehidupan kita, menghambat kehidupan kita. Batu yang sudah ditutup oleh kubur Lazarus 4 hari, dia sudah mati ditutup dengan batu. Dia tidak akan pernah hidup kalau batu itu tidak diangkat. Lalu Yesus berkata, angkatlah batu itu, angkatlah persoalan itu, angkatlah masalah itu, angkatlah problem itu Bapak Saudara. Nah ketika batu itu diangkat, maka Lazarus bangkit dari antara orang mati. Kalau kita memperhatikan bahwa batu yang dihadapi
oleh Tuhan Yesus adalah bukan manusia yang menggulingkan, tetapi malaikat Tuhan turun dari sorga untuk menggulingkan batu itu. Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau manusia membutuhkan manusia, ada di dalam Psalm berkata manusia menancapkan manusia, besi menancapkan besi. Bapak Saudara, orang yang kadang-kadang kalau kita berikan saran, masukan kepada orang, kalau tidak diterima, itu manusia yang egois, manusia yang sombong, maunya dia saja yang didengar, tidak pernah mendengarkan nasihat orang, tidak pernah mendengarkan masukan orang, tidak pernah mendengarkan saran orang. Semua adalah hanya berasal dari dia. Itu tidak boleh, itu orang yang egois. Yesus berkata bahwa angkat batu itu, artinya dalam kehidupan kita Bapak Saudara, untuk orang, untuk perkembangan hidup kita. Amin. Untuk orang. So menanyiwa kita soal materi, kefe, uang Bapak Saudara. Tapi dengan masukan-masukan Tuhan akan mengangkat kita Bapak Saudara. Nah, kita lihat di sini Saudara, bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu. Batu persoalan, batu masalah, batu problem Bapak Ibu Saudara, batu yang akan menghantui hidup kita, batu yang membuat iman kita tidak bertumbuh, batu yang membuat iman kita tidak berkembang Bapak Ibu, batu yang membuat Bapak Ibu Saudara kita malas ke gereja. Saudara, itu batu itu yang akan mengeraskan hati kita, batu itu yang akan mengeraskan kehidupan kita, sehingga engkau saudara berminggu malas. Ya, malas. Orang yang punya pemikiran seperti itu adalah orang yang egois. Bapak Saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan orang Israel mulai dari tanah Mesir kepada Gurun menuju ke tanah Kanaan, ribuan mati orang bukan karena mereka memberontak sebenarnya, tapi kebanyakan mereka mati oleh karena mereka bosan. Ngapain? Tuhan, ini dia aja makan, mana setiap hari, bosan. Di padang gurun ini kita bosan, mau makan apa? Dan oleh karena bosan itu, ribuan orang Israel mati karena kebosanan. Saya rasa bahwa Bapak Ibu tidak pernah bosan untuk beribadah. Sempat Bapak Ibu sudah mulai bosan untuk beribadah, ingat Bapak Ibu, bahwa itu yang akan menghantui hidupmu. Batu itu akan semakin besar, dan sehingga akhirnya walaupun kamu orang yang setia, dijadikan kamu menjadi orang yang tidak setia. Bahkan saya memperhatikan Bapak Saudara, iblis lebih banyak dia cari adalah orang yang ngerti firman Allah. Makanya kalau bagi PDI Bapak Saudara sore ya, bagi PDI, bagi Rencana, jabatan itu masih sulit saya untuk bisa memberi, karena saya tidak mau punya jabatan, kamu punya jabatan, kamu tidak bisa pegang. Makanya sampai hari ini banyak orang berkata-kata, kenapa di gereja kalian tidak punya jabatan? Gue bilang, cukup kita hanya mendengarkan firman Allah. Itu prinsip. Kita datang ke gereja bukan untuk mengambil jabatan, tapi kita datang ke gereja adalah untuk mengambil supaya iman kita bertumbuh. Amin. Haleluya. Supaya iman kita bertumbuh. Tapi atau jemaat dan dari jabatannya kan lebih baik. Ada jabatannya selesai membabi itu batu besar Bapak Ibu. Semakin engkau pelihara sifat itu, maka batu itu semakin besar dan semakin besar sehingga engkau mati ditimpa oleh batu itu. Nah, masih ada masalah, masih tolak tak kita. Tapi semakin tak
pelihara batu itu semakin dibuat dan suatu saat akan terkulit, dan sehingga batu itu akan menimpa kita. Jangan pelihara batu-batu yang malas. Jangan pelihara batu-batu persoalan, Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, di gereja kita tidak ada majelis, tidak ada situa, Bapak Ibu. Karena saya memperhatikan, kalau saya angkat situa sekali sarau memang minggu, itu ke situa. Saya angkat majelis, kalau majelis masih ngabuk, masih minum, masih judi, main apa? Skater. Ada lagi yang lebih daripada skater, bisa ratusan juta kalau ada pegawai CU sampai rumahnya di para jagoan di mati di CU, gajinya tiap bulan tidak pernah dia terima. Menang dia, ada judi, saya tidak tahu namanya, langsung menang dia 100 juta, udah masuk di rekeningnya 100 juta, dilipat supaya menang saya 200 juta, dilipat, udah habis. Pokoknya kalau sudah menang 100 juta udah dia belum kan, dilipat supaya dia bisa mendapatkan 500 juta, supaya dapat pacero. Kalah per bulan. Saya dengar sama orang per bulan setiap gajinya setiap bulan di CU hanya melengkeng saja dia. Apakah itu menjadi seorang majelis? Tidak bisa, Bapak Saudara. Harus menjadi contoh. Amin. Nah ini yang akan menghambat setiap diri kita, Bapak Saudara. Jangan karena punya jabatan setia, apapun dikerjakan, ya tidak punya jabatan, buat no problem. Saya lawan itu karena saya tidak ikuti sifat itu, karena itu sifat yang akan menggorokoti hidup kita, tentu tidak bertumbuh. Nah itu Bapak Saudara yang akan menghambat setiap pertumbuhan hidup kita. Yesus berkata kepada Marta, suruh orang angkat batu itu. Marta berkata, Guru, sudah pada hari dia sudah mati, udah berbau itu, ngapain lagi kamu hidupkan dia? Tapi ayat yang ke-40 berkata, bukankah sudah kukatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan ayat selanjutnya, Paulus 1 dan selanjutnya, saudara, mereka mengangkat batu itu, dan Yesus membangunkan Lazarus dari antara orang mati. Itu yang akan menghambat, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang menghambat kehidupan kita kadang-kadang tidak bertumbuh? Takut dan gentar. Kita memperhatikan ayat yang keempat berkata, Matius 28 dan 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketakutan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu orang yang gentar dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah mulai takut, bahwa ciri khas orang yang sudah mulai takut, kata firman Allah, sama seperti orang mati. Orang mati bahwa tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati adalah tidak bisa berbuat sesuatu. Itu orang yang takut dan gentar. Saudara, makanya ketika murid-murid Yesus diperhadapkan dengan badai, diperhadapkan dengan angin tofan, ketika mereka naik di atas perahu berjalan di Danau Galilea, dihantam dengan badai, dihantam dengan angin, perahu mereka sudah mulai tenggelam. Lalu ketika Yesus menghadapi badai dan angin itu reda, dan sehingga Yesus berkata, mengapakah engkau takut, hai orang yang kurang percaya? Ketika jam 3 pagi, Bapak Saudara, murid-murid Yesus berjalan naik di atas perahu, namun Yesus tidak naik di atas perahu, berdoa sendirian. Jam 3 petang, jam 3 pagi, Yesus murid-muridnya dihantam dengan tofan, dihantam dengan badai. Yesus berjalan di atas air, dalam Matius 14:27
Orang yang takut adalah orang yang tidak bertumbuh. Orang yang takut adalah orang yang tidak akan pernah hidup. Tapi apa kata Yesus? Jangan takut, akulah ini. Lalu kata Petrus berkata, bila engkau itu guru, dia akan datang kepadamu. Kata Yesus, katalah. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air dengan keberanian. Nah, ketika dia sudah berjalan di atas air, mulai muncul ketakutan itu. Dia tenggelam. Kenapa? Karena ketakutan. Kita takut kadang-kadang karena ketakutan. Lalu ketika dia tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya. Lalu Yesus berkata, mengapakah engkau kurang percaya? Kenapa kau takut dan kenapa kau tidak percaya? Orang yang membuat kita, saudara, menghambat setiap pertumbuhan hidup kita, saudara, adalah persoalan. Makanya hidup ini adalah persoalan. Hidup ini adalah perjuangan. Amin. Tidak ada yang enak-enak hidup ini. Tidak ada yang mulus-mulus hidup ini, saudara. Semua adalah perjuangan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, bahwa untuk pertumbuhan iman kita dalam kebangkitan Yesus Kristus itu, ingatlah, biarlah batu itu gempa yang akan membinasakan, batu yang menghambat, dan juga ketakutan yang membuat kita tidak bisa berjalan. Itu ketakutan. Apalagi kalau sudah takut, saudara. Misalnya kalau sudah takut itu tidak bisa lari, mau lari tidak bisa lagi. Sudah begini, kalau bahasa Manado berkata sudah totofore. Kalau sudah totofore, saudara, adalah keringatnya pun sampai basah ke bawah. Saya tidak tahu kering atau pipis. Itu kalau sudah ketakutan, saudara, kita tidak bisa lari kemana-mana karena kita sudah takut. Itulah orang yang takut, saudara. Kita sudah takut, mau lari tidak bisa. Tidak ada lagi, tidak ada hati mau lari, tidak ada hati mau jalan kemana. Kenapa? Karena sudah dihantui dengan ketakutan. Hilangkan ketakutan. Gulingkan batu dalam dirimu dan juga adalah berdoa kepada Tuhan. Persoalan, gempa adalah persoalan. Persoalan apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan setiap perkara yang bersama kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi.